Mutiara pun tanyakan kepada Pak Hasan di manakah ibunya berada. Pak Hasan saat itu tidak melihat ibunya Mutiara. Tiba-tiba saja Aditya dan Kenzo datang. Aditya minta Pak Hasan untuk mengajak Kenzo keliling tempat itu. Sementara itu Widuri pun batuk-batuk. Sayangnya saat itu Aditya tidak melihat Widuri. Saat itu Widuri juga sedang mencari Mutiara. Sakit Widuri pun semakin parah. Widuri pun tak sadarkan diri. Semua orang pun lantas melihat kondisi Widuri. Mutiara pun lantas menghampiri ibunya. Mutiara ingin ibunya bangun. Saat itu Kenzo melihat kerumunan itu. Ketika Kenzo ingin menolong orang itu, Pak Hasan katakan kepada Kenzo, jika itu hal yang biasa terjadi jika nelayan kelelahan. Kenzo pun tidak bertemu dengan Mutiara. Mutiara pun sangat sedih melihat hasil laba rumah sakit, mengetahui jika ibunya sakit kanker paru-paru. Sementara itu Kenzo pun merasa kasihan pada pekerja di sana. Kenzo bakal belajar banyak lagi, dan Aditya pun merasa bangga dengan Kenzo. Mutiara pun lantas kaget melihat ibunya batuk berdarah. Mutiara pun ingin mengajak ibunya ke rumah sakit. Mutiara pun lantas berteriak minta tolong kepada Kang Ujang agar bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Namun saat itu tidak ada siapapun yang bisa membantu Mutiara. Widuri pun lantas berjalan keluar untuk mencari Mutiara. Widuri pun sampai terjatuh. Widuri minta Mutiara tidak melakukan itu karena Widuri suka di sana bersama dengan Mutiara. Widuri katakan kepada Mutiara jika sangat sayang kepada Mutiara. Mutiara pun merasa jika ibunya sudah berkorban banyak kepada dirinya. Widuri katakan pada Mutiara jika dirinya baik-baik saja. Widuri katakan pada Mutiara jika Mutiara bukanlah anak kandungnya Widuri. Widuri pun berkata kepada Mutiara jika ayahnya masih hidup dan ayah Mutiara ada di Jakarta. Widuri pun minta Mutiara untuk mencari ayahnya itu setelah Widuri meninggal. Widuri pun juga mengakui kepada Mutiara jika ibu kandung Mutiara masih hidup dan dia itu adalah istri kedua dari ayahnya Mutiara. Mutiara minta ibunya tidak minta maaf. Mutiara tidak pernah kurang rasa sayang sedikit pun kepada ibunya. Mutiara minta ibunya tak kemana-mana. Mutiara pun bakal berjanji bakal mencari ayahnya, tapi bersama dengan ibunya. Widuri pun katakan pada Mutiara jika Mutiara selalu ada di hatinya Widuri dan sayang kepada Mutiara. Widuri pun lantas meninggal dunia. Mutiara pun lantas menangis sejadi-jadinya. Mutiara pun berteriak minta tolong bawa ibunya ke rumah sakit. Ibu Mutiara pun lantas dimakamkan. Semua warga pun turut berduka cita atas kehilangan ibunya Mutiara. Mutiara pun menangis meratapi kepergian ibunya itu. Ketika hujan dan lebat petir di rumah Mutiara, ketika Mutiara sedih sendirian, Mutiara pun mendengar suara ibunya di dalam kamarnya. Mutiara pun mencari sumber suara itu. Mutiara melihat ibunya di kasur itu. Mutiara pun lantas memeluk ibunya dan katakan jika Mutiara bakal menjaga ibunya. Mutiara sangat sayang kepada ibunya dan butuh ibunya. Ternyata semua itu hanyalah bayangan Mutiara. Mutiara pun lantas kaget mengetahui ibunya sudah tidak ada. Melihat hujan dan petir itu, Mutiara pun merasa kasihan pada ibunya di luar sana. Mutiara pun lantas pergi ke makam ibunya. Bahkan saat itu Mutiara pun terjatuh karena hujan sangat lebat dan disertai petir. Mutiara pun lantas memeluk makam ibunya dan menenangkan ibunya sampai petir itu hilang. Mutiara ingin ibunya kembali, ibu segalanya bagi Mutiara. Ketika Mutiara berjuang sendirian mengambil ikan itu, Mutiara pun ingat dengan pesan ibunya jika ayahnya masih ada di Jakarta. Widuri minta Mutiara untuk mencari ayahnya. Tiba-tiba saja ombak besar pun datang menghantam sampannya Mutiara. Mutiara pun lantas masuk ke dalam danau itu. Dalam laut itu, Mutiara pun jadi ingat dengan pesan ibunya itu. Jika Mutiara harus menepati janjinya, Mutiara harus berjuang
Mutiara harus selamat dan kembali ke sampannya. Mutiara pun melihat foto ayahnya yang dimaksud oleh ibunya itu. Namun sayangnya, foto wajah ayahnya itu buram. Mutiara tidak tahu ayahnya yang mana.